Selamat datang di podcast Stuart. Tamu saya kali ini di Stuart Podcast episode yang ke-10 ini adalah seseorang yang selama ini bekerja di balik layar Stuart Podcast, editor, kameramen, sekaligus yang mengarahkan biasanya saya di sini sama tamu-tamu yang sudah datang. Intinya hasil yang kalian lihat di YouTube sampai episode ke-9 itu berkat hasil karya dan kerja keras. Anda keras-keras banget. Dia. Oke, kita sambut sama-sama. Bram. Ini mukanya cool, sok cool banget. Bukan cool, sok cool banget. Gimana perasaannya setelah 9 episode ini? Kan biasanya kan di situ di balik kamera, ketawa ketiwi, ngarahin tamu, terus sibuk gitulah. Jadi kayak ngatur-ngatur semuanya, lightning, setup. Nah, hari ini jadi tamu, gimana perasaannya di Stuart Podcast ini? Agak deg-degan ya, sama dingin. Akhirnya bisa merasakan jadi tamu. Tapi udah biasa lah ya, udah 9 episode bolak-balik studio ini. Suka sama styrofoam yang putih. Bukan styrofoam. Nah, ini bukan styrofoam, Mas. Ini wallpaper, Mas. Bedanya apa sih kalau kerja di balik layar dan sekarang berada di depan layar? Perbedaan yang paling dirasakan? Kalau di balik layar kan kita mengarahkan gitu. Terus kalau di depan layar itu kita yang melakukan itu agak lebih mudah di belakang sih kalau saya. Biasa sering ngerekam gitu. Sering menonton. Maksudnya hasil rekaman. Nah, Bram ini seperti tadi saya sudah bilang, selama ini kan berjasa besar di balik layar dari Stuart Podcast ini. Nah, di ACC sendiri, Bram ini kerjaannya itu apa sih yang dilakukan di ACC? Jadi di ACC saya sebagai editornya. Ada 2 editor di ACC, yaitu saya sama Cahya. Mbak Cahya. Untuk Mbak Cahya itu di bagian kurs cafe. Kalau saya lebih ke Stuart Podcast ini sama postingan di Rode Jaya. Emang suka di bagian editor itu? Yang di komputer otak-atik. Suka. Bisa nggak lu jawab itu? Gak kayak Steven gitu. Gimana ceritanya bisa mau atau bergabung di ACC sendiri? Kan awalnya di Roda. Di Roda dulu di bagian jadi sales juga sih di bawah, terus bagian email marketing, baru ditarik sama CC ke ACC itu. Nah, itu waktu awalnya masuk ACC itu apakah sudah ada gambaran jadi editor atau gimana? Enggak dulu, bahkan skill editingnya masih biasa aja. Masih belajar, terus jadi sekedar bisa. Tiba-tiba diajak Cici buat bikin tim, ya sampai sekarang jadi bertambah banyak anggotanya, terbentuklah ACC. Jadi memang berarti otodidak ya. Jadi benar-benar ngulik sendiri, kayak efek gitu. Terus mungkin kalau teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Arumbia Creative Corner, kalau mungkin bisa lihat dari video-video awal sampai yang sekarang, itu bisa lihat lah perbedaannya ya. Dari awal-awal mulai ngedit sampai yang sekarang itu sudah bisa dibilang ada progres yang bagus gitu dari Bram. Jadi Bram ini udah menikahnya tahun lalu ya? Tahun lalu, berarti ini sudah belum setahun ya? Ya, Agustus kemarin. Berarti Agustus ini baru setahun. Udah menjalani kehidupan sebagai seorang suami. Tanggung jawabnya sekarang sudah beda ya sama dulu. Kalau dulu kan tanggung jawabnya untuk diri sendiri, untuk sama kayak ibu, adik. Sekarang udah ada satu orang yang bukan dianggap orang lain lagi gitu. Udah jadi satu gitu sama istri. Oke. Daripada kita panjang lebar membahas tentang kehidupan keluarganya, mungkin belum setahun nanti. Kalau sudah 5-6 tahun kita bisa tanya-tanya lagi. Kita mulai aja permainan kita hari ini. Karena sebagai editor sebagai editor Stuart Podcast sudah tahu lah jalan bermain. Saya udah nggak usah berpanjang lebar menjelaskan gimana cara bermainnya, kita langsung aja. Dan mungkin penonton ada yang nggak tahu. Oh, penonton masih ada yang nggak tahu ya? Oke, berarti nonton dong episode sampai episode 9. Oke, jadi ini saya sediain, kita sudah siapkan di sini ada truth dan ada dare yang nanti akan dipilih oleh tamu kita hari ini. Nah, gimana cara memilihnya? Kita akan pakai kartu ini.
saya akan ngocok kartunya, terus nanti dipilih masing-masing saya atau Bramnya di satu kartu. Nah, siapa yang menang dia boleh berhak memilih untuk truth atau dare. Oke, yang menang itu berarti yang kartunya nilainya lebih tinggi ya. Oke, kita langsung mulai aja. Round pertama. Silakan Bram tarik satu kartu. Saya satu kartu juga. Kita buka kartunya. Oke, kita tunjukin 9 hati dan 2 kritik. Oke, yang pertama berarti saya yang milihin ya. Saya akan memilih untuk yang pertama truth. Truth yang pertama, berapa jumlah mantan yang Anda miliki? 4 kalau sama istri. Dari berarti 3 dong. 3 berarti sama yang sudah jadi istri sekarang. Berarti yang 3 itu 4, ya istriku yang keempat. iya kan, berarti 3 plus 1 yang sudah jadi istri sekarang. Yang jadi istri ini berarti yang terakhir. Apakah pernah Jadi yang officially pacaran. oh itu nembak terima itu prosesnya seperti itu. Berarti yang 3 ini Yang pertama juga officially pacaran. Berarti yang itu pertama kali pacaran umur berapa? SMA kelas 1 sama teman kelas berarti. Iya, SMA kelas 1. Jadi dulu itu pernah sekolah di luar kota, terus punya saudara kenalin ini ada teman lain sekolah juga, temannya dia. Oh, kirain saudara punya saudari. Oh, Pinces. Gue kirain. Oh, jadi dari sekolah lain. Terus kita nggak pernah ketemu, cuman SMS-an, masih zaman SMS-an itu, SMS-an, telepon-teleponan, jadian, putus juga nggak telepon, nggak pernah ketemu. Terus kalau sama yang jadi istri sekarang itu satu sekolah? Iya, satu sekolah. Masih di luar kota atau sudah di Surabaya? Sudah di Surabaya. Oh, jadi di luar kota itu sampai SMA kelas berapa? Kelas 1 terus pindah ke Surabaya. Oh, jadi cuma setahun di sana, terus balik lagi ke Surabaya. Baru sama istri sekarang kelas berapa pacarnya? Kelas 2. Oh, berarti langsung ke sini langsung sama istri sampai sekarang. Pacaran dari kelas 2 sampai menikah sekarang. Wah, keren. Berarti cuma 1-2 langsung mantap ya. Pernah ini yang tadi saya mau menanyakan. Merasa mantap ketika di saat kapan Bram itu merasa mantap untuk yakin Manda nih bakal jadi istri gue. Masakan kalau kita kan istilahnya kan dulu zaman kita tuh kan istilahnya kayak cinta monyet gitu kan, kayak cuma pacaran, paling cuma pacaran 1 tahun 2 tahun gitu. Nah, Bram sendiri merasa mantap untuk Manda ini bakal jadi istri gue gitu. Jadi ada dia pernah ngomong gitu kan, aku lupa pas kapan momennya, dia ngomong kalau dia tuh cari pacar yang serius gitu. Terus ya setelah aku pikir gak ada salahnya juga, terus deket dengan keluarganya juga, ternyata nyaman, ya kayak sayang aja disia-siain. Nah itu maksudnya itu di usia pacaran berapa tahun atau mulai berpikir untuk serius gitu? Apa memang dari pacaran kelas 2 SMA udah serius? Ngomongnya sih pas kelas 3 kayaknya. Mau lulus? Iya, pas kelas 3 terus dimantepinnya tuh udah lulus aku sekolah setahun kan di 1, terus kerja itu sudah mulai nabung. Oh, berarti sejak mulai lulus D1 udah mulai mikir untuk nabung menikah. Oke. Round pertama kita sudah selesai. Kita langsung masuk round kedua. Silakan pilih. Oke. Saya pilih kartunya di round keduanya. Oke, kita buka kartunya 1, 2, 3. Oke. J hati dan 8 hati. Oke, berarti Bram
bisa memilih turut ordernya. Saya pilih mana ya? Turut lagi ya. Oke. Oke, ini turut kedua yang keluar di round kedua. Kita akan bacakan. Nah, maksudnya biasanya itu yang milih yang benar. Gitu. Saya yang ngambil. Oke ya. Ini turutnya, saya akan bacakan turutnya. Wah. Memangnya kalau bahas tentang masih bisa dibilang pengantin baru lah, belum setengah tahun juga kan. Ini turut yang kedua, pertanyaannya, saat malam pertama sebagai sah menjadi seorang suami dan seorang istri, ketika berhubungan, apakah lampu kamar dimatikan atau tetap nyala? Tahan dulu. Oke. Pikir dulu, diingat-ingat dulu. Kemarin itu lampu nyala. Yang pertama loh ya, bukan yang kedua dan ketiga dan mungkin tadi malam juga kan, saya nggak tahu. Sudah halal kan, udah sah. Ini kapan aja bisa. Oke. Gimana? Pas malam pertamanya, jangan sampai salah loh. Ini nanti kalau istri nonton dulu, waktu itu mati kok. Gitu. Sama siapa nih nyalain? Nyala ya. Emang pengen remang-remang gitu. Kuning, lampu kuning. Hati-hati, nggak lampu disko. Memang lampu kamarnya lampu kuning atau apakah lampu tidur? Pakai lampu tidur. Jadi lampu utamanya dimatiin. Memang pengennya remang-remang atau maksudnya oke. Bramnya pengen dinyalain aja, terus istrinya bilang nggak usah, lampu kecil aja gimana, atau memang sepakat? Nggak ada pembicaraan, langsung aku matiin. Anda udah nggak sabar ya, langsung ganti lampu kuning. Udah, memang dari setelah selesai mengucapkan janji itu sudah kepikiran ya. Memangnya harus. Kita masuk ke round ketiga. Penonton saya udah rame nih. Tepuk tangan. Ini kan seru, hangat suasananya gitu kan. Oke, kita masuk ke round ketiga. Kali ini saya yang ngocok waktunya. Dengan istri yang sekarang ini, pacarannya udah berapa lama? Di total itu dari 2011. Wih, menikahnya tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. 9 tahun bersih. Iya. Aku pernah kayak ada putus gitu. Enggak ya? Berarti selama 9 tahun itu tidak bosan ya sama istri sekarang? Ada jenuhnya pasti. Kan 9 tahun gak mungkin gak jenuh. Tapi kembali ke ingat komitmen awal aja. Kita langsung aja. Bram ambil kartunya 1. Oke, terus saya 1. Kita buka kartunya 1, 2, 3. Kamu tahu gak sih? Kamu kan udah jadi selama Oke, kita tunjukin kartunya. Ini ada 5 waru sama apa itu punya wajik. Ya, oke. Jadi sekarang gilirannya Bram yang memilih mau turut atau moder. Turut lagi. Oke. Anaknya ini pengen banyak cerita gitu, pengen ngobrol. Apa memang takut dengan dernya ya? Saya orangnya jujur ya. Oke. Saya senang nih pertanyaan-pertanyaan kita kali ini. Sudah pertanyaan ketiga yang keluar masih berkaitan juga dengan pernikahan. Jadi pengen nikah. Oke. Bukan kawin ya? Kalau kawin beda. Nanti kita akan bahas. Oke. Turutnya kan selama berarti total kalau dengan pacaran sampai menikah berarti ini tahun ke-10. Besok Februari tahun 10. Februari besok ini tahun ke-10 ya. Wow. 10 tahun dengan manusia. Itu ada apa? Sedikit fakta gitu kan. Fun fact. Fun-factnya. Jadi waktu mau nembak itu aku cari tanggal yang gampang diingat. Oh iya benar, harus kan kita kan istilahnya kalau kita cowok itu kan kalau sama cewek itu kan apa-apa diingat. Kalau kita sampai lupa bahaya. Jadi bukan karena tanggal cantik, bukan.
Karena supaya gampang diingat. Yang bilang Profesor Februari. Enggak. Oh, iya. Itu Stephen. Itu apa? Stephen apa? Profesor Februari apa? Stephen diturunkan ke bumi. Kenapa bisa lah? Kira Rose. Woi, kenapa jadi? Menetas gitu loh, menetas. Itu Stephen menetas gitu loh. Diutus. Jadi waktu nembak itu Jadi udah aku prepare ya? Aku pilih tanggal 20.02.2011. Nah, terus setelah kan aku sudah mikir, wah sudah nggak ada beban lagi kan, gampang ingatnya. Menikah? Ternyata ada yang pertanyaan ini buat yang belum menikah ya. Ternyata kita harus mengingat tanggal tunangan kita. Wah, sebentar. Tanggal tunangan? Iya. Oke, tanggal Tanggal tunangan. tunangan dan tanggal pernikahan. Jadi bisa mulai disiapkan itu kan. Tanggal jadian, tanggal tunangan, tanggal pernikahan. belum lagi ulang tahun. Gitu kan. Ulang tahun mama papa, ade, itu banyak Bapak kan. mertua, mama mertua, adik ipar, kan? Oke. Jadinya kalau tanggal tunangan 30, 12. setelah 10 tahun bersama, pernah nggak berantem yang paling parah gitu? Menurut kalian berdua aja, namanya walaupun cuma soal misalkan mau makan di mana, tapi mungkin menurut kalian tuh itu udah paling parah gitu. Karena apa dan kapan? Berantem yang paling parah itu, Yang sampai diem-dieman, pasti pas pacaran pasti. iya pas pacaran. Itu kesalahan saya. Wih, Anda bisa juga mengakui Nah, iya. Kesalahan saya terus lupa jadi- tanggal itu. Bukan. Oke. Itu paling cuma diem sebentar. Diem sebentarnya cewek itu lah. Sebentar. Agak lama. Agak lama itu. Nah ini karena apa dulu? Jadi yang bertengkar kemarin itu kan saya ada teman-teman deket itu dia pas SMA. Nah ada salah satunya itu yang cewek. Nah aku sama dia juga cecetan, saling goda-goda gitu lah. Nah terus Pria ya. pas Sebenarnya tahan sih sebenarnya. menurut saya itu biasa, tapi ternyata bagi dia tidak biasa. Itu kebetulan mau pergi kalau nggak salah, saya Mau keluar bareng teman yang tadi itu. bareng, jadi Keluar. enggak, kita keluar berdua. Terus tapi sebelumnya aku habis cecetan. Sama teman cewek. Teman cewek itu ternyata dibaca dan hebatnya itu selama pergi biasa saja. Oh, Pas sudah pulang sampai pertengahan jalan itu baru dia ngambek. Jadi aku sudah pulang pamit. taunya sebelum berangkat. Iya, taunya pas sebelum berangkat. Tapi Dia marahnya tahu- pas pulang. Pas aku sudah pulang baru dia marah. Wow. Jadi selama ngedate-nya itu Biasa saja. biasa aja, nggak ada. Entah biasa saja. Atau apa ada yang saya nggak peka. tidak. Biasanya cewek gitu kan. Ini masih belum keluar ya dare-nya ya. Ini masih milihnya terus. Kita berharap lah kalau kali ini ya ada dare lah yang keluar. Nah, by the way kita minum dulu. Oh iya. Ini ada minuman dari Coors ya, Meridas Courage. Ini yang Titanic gitu ya? Bukan dong. Ini Dawson itu yang Titanic gitu. Oh ya ini yang kemarin saya cobain ini Rose nih. Rose. Dari Malaysia ini. Kok bisa dari Malaysia? Karus. Seger sih. Ternyata ini segar cukup. Oh di sini ada benefitnya nih. Mengurangi jerawat dan Kok ini bahasa Indonesia? bahasa Inggris. Tapi saya terjemahin. Punya saya bahasa Inggris. Reduce wrinkles and acne. Bagus ya untuk
kulit ya untuk jerawat-jerawat gitu. Ya, punya Benefitnya skin moisturizing, pelembapan kulit atau dan anti aging, jadi awet muda. Jadi awet muda. Padahal Rose waktu di film itu juga tua-tua aja deh. Nggak awet muda tuh. Jack yang awet muda. Jack mati dong. Nah, tapi masih muda. Iya. Tapi badannya Rose bagusan. Oke, sekarang kita masuk ke round keempat. Ini ada Ki Wajik sama 7 Wajik. Oke, jadi sekarang saya yang milihin kartunya. Di round keempat ini saya masih pengen pilih truth sih. Jadi kita simpan yang terakhir biar dare-nya keluar di terakhir. Mudah-mudahan sih milihnya dare ya, jangan sampai milih truth lagi. Truth yang keempat ini menyangkut kejujuran terhadap diri sendiri. Menurut Bram, bagian tubuh mana yang menurut kamu paling seksi? Rambut yang ada di tubuh. Iya, semua rambut. Kenapa? Lebar. Oh, lebar. Jadi yang dibanggakan dari tubuh Bapak Bram di sini nih, yang menurut dia tuh seksi gitu, itu rambut-rambut yang ada di tubuhnya dia. Yang mungkin penasaran lihat rambut-rambutnya bisa DM. bisa DM ke ACC Home. Nanti saya seleksi. Round keempat sudah selesai, kita masuk ke round terakhir. Kita buka kartunya satu persatu. 1, 2, 3. Oke. 3 kamera, 2 hati dan 10 hati. 10 I love you. 10 I love you. Oke. Silakan Bram memilih truth atau dare. Truth atau dare ya? Banyak ini, masih Aku kocok dulu ya. Aku pilih dare. dare-nya cukup menarik ya dare-nya nih. Oke. Kita butuh handphone ada handphone. Handphone ada. Pinjam handphone dulu. Handphone. Oke. Siap. Instagram, buka Instagram dulu. Ya. Oke. 2 juta. Dare-nya Iya. pakai lipstick warna merah dan upload ke Instastory. Oke. Pernah pakai lipstick? Pernah ya? Berarti udah biasa dong. Pernah bukan berarti sering. pernah pakai lipstick itu karena pengen tahu atau? Pernah karena syuting. Oh, pernah karena kebutuhan Syuting. syuting. Jadi pemainnya, jadi aktornya, terus harus pakai lipstick yang. Berarti perannya cewek waktu itu ya? Ibu-ibu sama berondong ya. Iya. Oke. Sekarang saya sediakan dulu, ambil dulu lipstiknya. Ceret. Oke. Keluar lipstiknya. Oke. Dipakai aja dulu. Nanti setelah dipakai baru di story. Oh, bukan tutorial. Oh, boleh itu lebih baik lagi. Nanti posenya kayak gini ya. Ini sama. Penyanyi Mbak Lisa. Kayaknya udah paham ya. Ya, bisa tunjukin ke. Merah banget. Ya udah. Saya kayak menor banget ya. Gak rapi ya. Oh, nggak rapi. Oke. Udah? Sip. Oke, langsung diupload ya. Oke, tadi tantangan yang terakhir di round kelima udah keluar dan ya, kita bisa lihat berapa masih rapi banget ya. Maksudnya untuk seseorang yang untuk cowok pertama dan baru yang kedua kali nih kan pakai lipstick. Iya. Oke, terima kasih Bram udah bermain truth or dare dengan kita. Terima kasih juga udah datang ke sini. Di tahun 2021 ini kira-kira Bram ada wish apa gitu
atau ada target atau keinginan dan target yang diinginkan, yang diharapkan dari seorang Bram? Supaya bisa lebih menguasai skill editing agar bisa memajukan ACC dan untuk diri saya pribadi juga. Oke, jadi itu keinginan dan wish, harapan yang kita sama-sama doain lah ya, biar terwujud. Oke. Sebelum kita tutup sesi podcast tuat kita hari ini, saya tanya dulu, punya Instagram? Punya. Nama Instagramnya Abraham_aku. Abraham_aku. Bram, terima kasih udah datang ke sini, udah jadi tamu saya. Besok-besok jangan kapok jadi editor lagi, karena di next episode tentunya masih akan menggarap. Semoga next project kita bisa lebih berkembang, lebih bagus, kontennya juga lebih menarik dan lebih bermanfaat bagi penonton-penonton setia kita di sana. Oke. Terima kasih semua, dan sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Dadah.